Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudari bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan Tuhan kita Yesus Kristus bersama murid-muridnya ke Yerusalem tiba di sebuah desa. Ini dikatakan oleh Lukas demikian. Dan menurut Injil Yohanes, desa ini disebut Betania. Tempatnya tidak jauh ya dari Yerusalem. Dan Tuhan Yesus singgah ya di rumah Marta. Marta artinya nyonya. Ia telah bertindak sebagai nyonya rumah, menerima tamu sebagaimana adanya. Dalam istilah Jawa itu kan ada apa nih, nerima tamu itu, gupuh, aruh, lungguh, suguh. Apa masih ada urutannya ya lagi mungkin? Setelah suguh itu mungkin bioh ya. Bioh ini sambat kok. Sing disuguhne kok akeh mentake itu kan. Totalan. Gupuh. Ini ketekan tamu mungkin ya ada yang gupuh karena tidak siap, karena ruang tamunya acak-acakan atau kemproh gitu ya, atau belum mandi dan sebagainya ya, awut-awutan. Terus tamunya ini tamu istimewa, ya, pejabat atau apa itu, atau pastor itu mungkin ya. Ini gupuh, aruh ya menyapa, kemudian ya lungguh ya mempersilahkan
tamunya untuk duduk, ya, dan kemudian ya, menghidangkan hidangan ya, kepada tamunya. Marta sebagai ya, tuan rumah, ya, sebagai nyonya rumah, bertindak demikian. Saudara yang kasih, dan perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem, ya, dalam perjalanannya ia terus berkarya, ya, menyembuhkan orang yang kerasukan setan, menderita berbagai macam penyakit, dan mengajar para muridnya dan juga kalayak ramai. Demikian juga yang dilakukan di rumah Marta. Tuhan Yesus mengajar para muridnya, dan di situ Maria, ya, sebagai saudari Marta, ya, duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini yang dilakukan oleh Maria. Dan tentu tidak seperti biasa, ya, yang terjadi dalam adat Yahudi, ya. Memang tidak ada larangan, ya, seorang wanita, ya, mempelajari kitab suci pada waktu itu. Namun tidak ada seorang guru yang mau mengajar seorang wanita, ya. Tidak ada murid perempuan, ya, pada waktu itu. Namun yang terjadi pada Tuhan Yesus, ya, tidak demikian. Maria, ya, diperkenankan, ya, duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani Tuhan Yesus dan para tamu. Dan akhirnya, ya, ia merasa, ya, kerepotan. Marta mendekati Tuhan Yesus dan mengingatkan Tuhan supaya menegur, ya, saudarinya, ya, Maria, untuk membantu dia. Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara yang kasih, kemudian Tuhan Yesus balik menegur Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari dia. Bagian terbaik bagi Maria ialah duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan senantiasa, ya, memberikan telinganya kepada pengajaran Tuhan. Saudara-saudari kasih, melalui sabda Tuhan ini yang ditekankan dalam bacaan Injil, bukan sikap melayani, namun mendengarkan sabda Tuhan merupakan cara yang tepat, ya, melayani Tuhan.
Maka melalui Maria ya, kita mendapat contoh ya, mendapat teladan sikap seorang murid yang sejati ya, di hadapan Sang Guru, di hadapan Tuhan Yesus, yaitu duduk di dekat kakinya dan senantiasa mendengarkan sabdanya, mendengarkan perkataannya, memberikan seluruh dirinya ya di hadapan Tuhan ya, untuk ya, mendengarkan pengajarannya, tidak membiarkan satu kata pun lewat dari pengajaran Tuhan ini. Maka di sini juga ditampakkan soal benih yang jatuh di tanah yang subur. Demikian juga yang terjadi dalam diri Maria ya. Tuhan senantiasa bersabda ya, beri pengajaran, dan Maria ya, bersikap sebagai tanah yang subur, menerima sabda Tuhan ya, di dalam dirinya. Maka sini tampilkan Maria sebagai contoh murid yang sejati. Kalau dalam awal Injil Lukas sudah menampilkan ya, Bunda Maria juga sebagai murid yang sejati. Bunda Maria mempunyai sikap murid yang sejati. Ketika mendengar berita dari malaikat Gabriel, Bunda Maria merenungkannya dan menyimpannya dalam hatinya. Apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel ya, Bunda Maria ya, merenungkannya dan menyimpan dalam hatinya. Maka Lukas ya, di sini juga menampilkan Maria yang lain juga sebagai ya, seorang murid yang sejati, seorang wanita menjadi teladan ya, bagi para murid, sikapnya sebagai murid yang sejati. Juga diberi contoh tulen dari awal mencintai Tuhan. Sebagaimana dalam sabda Tuhan minggu kemarin, ya, untuk memperoleh hidup yang kekal harus mengasihi Tuhan dengan seluruh keutuhan pribadi manusia dan mencintai sesama. Maka melalui Maria ini kita mendapat teladan contoh yang tulen dari awal mencintai Tuhan. Tentu awalnya ya, kita harus mendengarkan sabdanya ya, perkataannya, pengajarannya. Dan Maria ya telah ya melakukannya, mendengarkan sabda Tuhan, perkataan Tuhan dengan sikap sebagai murid yang sejati. Untuk itu Pak kasih, melalui sabda Tuhan kita senantiasa diingatkan bahwa kita ini adalah murid Tuhan Yesus. Yesus adalah guru kita. Maka sikap seorang murid di hadapan Tuhan, hendaknya kita bersikap seperti Maria ya, mempunyai sikap murid yang sejati ya. Senantiasa bersimpuh di hadapan Tuhan, mendengarkan pengajarannya, mendengarkan sabdanya, merenungkannya ya, menyimpan dalam hati dan senantiasa melaksanakannya
Kiranya dengan cara demikian, ya, sikap demikian, kita sebagai murid-murid Tuhan akan mencapai kesempurnaan dalam hidup kita.